Waktu berapa menit? Azan Isya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhtim 'amalana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hatur sembahkan kepada junjungan kita, baginda yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita berharap agar kiranya kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sebuah taufik terkait dengan tarbiyah nabawiyah, atau bahasa sederhananya adalah cara Nabi mendidik anak. Pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan waktu ini. InsyaAllah kita akan mengkhatamkan satu pembahasan terkait dengan panduan dasar untuk orang tua di dalam mendidik anaknya. Sadar atau tidak, diakui atau tidak, sesungguhnya kita ketika di saat awal mula hendak membangun dan membina rumah tangga dahulu, sungguh kita hanya bermodalkan nekat saja. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh kaum muslimin muslimat, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Kalau kita mau berbicara dengan fair, sesungguhnya semua profesi, semua pekerjaan itu memiliki ilmu sebelum mengerjakan sesuatu tersebut. Apa saja profesi kita, mulai dari guru, dokter, insinyur, teknokrat, ya, apa saja profesi kita di dunia ini, sungguh dia membutuhkan ilmu. Sebut saja seorang guru itu membutuhkan kurang lebih 8 semester alias 4 tahun untuk menyelesaikan pendidikan gurunya sebelum ia menjadi seorang guru di sekolah, madrasah ataupun di pesantren. Seorang dokter itu menempuh pendidikannya, kurang lebih pendidikan dokternya itu selama 4 tahun. Kemudian ditambah dengan 2 tahun koas sebelum dia terjun ke masyarakat, ya, mengobati orang sakit dan lain sebagainya. Seorang insinyur, umpamanya insinyur bangunan, sama halnya dengan profesi guru dokter yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, kita menjadi orang tua sejak anak kita lahir sampai ia dewasa kelak, itu sebenarnya waktu yang sangat panjang. Kalau kita mau berbicara tentang fair, adil, sesungguhnya menjadi orang tua itu harus lebih panjang pendidikannya daripada profesi-profesi yang kita sebutkan tadi. Kalau hanya menjadi guru 4 tahun, dokter 4 tahun, ditambah dengan koasnya 2 tahun, 6 tahun, kemudian insinyur juga demikian, maka sesungguhnya menjadi orang tua itu haruslah kita pelajari ilmunya sepanjang hayat. Ya.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan secara singkat ada 8 panduan dasar untuk orang tua di dalam mendidik anaknya, yang kita sarikan dari hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perlu kita catat bahwa di dalam mendidik anak kita, hendaklah kita selalu ingat sebuah hadis berikut, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Nabi SAW bersabda, jadilah engkau seorang guru, pendidik, orang tua yang senantiasa memudahkan perkara anak didiknya kalau dia di sekolah, ya, dan jangan mempersulit perkara anak didik dan orang lain. Dan berilah kabar berita gembira, janganlah menakut-nakuti mereka. Jadi landasan kita mendidik anak, putra putri, buah hati kita adalah hadis yang baru saya bacakan tadi. Kendati pun kita adalah seorang guru atau pendidik di sekolah, madrasah, pesantren, juga harus memperhatikan hadis yang baruan saya bacakan tadi. Ada 8 setidaknya panduan dasar untuk orang tua di dalam mendidik putra dan putri serta buah hatinya. Yang pertama adalah hendaklah kita sebagai orang tua, pendidik, guru, ya, dalam mendidik anak kita, murid kita, santri kita itu dengan keteladanan. Ini yang pertama. Harus kita memberikan keteladanan yang baik buat anak-anak kita agar supaya mereka mencontoh kita dan meniru serta mengikuti kita di dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama ini. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa putra-putri kita, buah hati kita yang hari ini bernama anak-anak itu, sesungguhnya bila disingkap tabirnya, sesungguhnya mereka itu kelak adalah calon pemimpin buat negara, bangsa dan agama ini. Dia akan disingkap tabirnya itu melalui pendidikan. Kalau pendidikannya baik, insya Allah dia tumbuh berkembang menjadi generasi pemuda dan pemimpin masa mendatang yang baik pula. Tapi sebaliknya bila tabir, ya, anak-anak itu disingkap dengan pendidikan yang buruk, tentu yang ada adalah kebalikannya. Yang ada adalah mereka tumbuh dengan akhlak yang bobrok, dengan pengetahuan yang minim, kemudian menjadi orang yang lemah akalnya, lemah karakternya, lemah kepemimpinannya di masa-masa mendatang. Nah, orang tua harus menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya. Sebab Nabi pun memberikan isyarat dalam sebuah hadis yang penggalan hadis itu berbunyi, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Maka anak-anak itu yang sangat mempengaruhinya adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang mencetak, melahirkan, mengkader anak ini beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi kelak di masa mendatang. Karenanya anak kecil, namanya anak kecil hari ini, sesungguhnya mereka adalah peniru yang ulung, ya, pencontoh orang tuanya yang sangat baik. Kalau orang tuanya pemarah, maka dia akan menjadi seorang yang temperamen dan pemarah. Kalau orang tuanya penyabar, maka sesungguhnya anak itu akan menjadi orang yang penyabar dan baik hati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ya, dari kehidupan orang-orang saleh terdahulu, bila kita membaca sirah nabawiyah, adalah Nabi selaku pendidik yang terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini.
Nah, Nabi SAW menjadi teladan yang baik buat anak, cucu, beserta para sahabat dahulu. Maka diriwayatkan adalah sebuah hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika Abdullah ibnu Abbas ini main-main bersilaturahmi ke rumah bibinya, istri Nabi Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Ketika sudah malam, kemudian Nabi bangun dari tidurnya, lalu didapati Ibnu Abbas bahwa Nabi ini melaksanakan salat malam atau salat tahajud. Abdullah ibnu Abbas setelah memperhatikan Nabi wudu dari kantong air terbuat dari kulit, wudu dengan ringan, tidak banyak menggunakan air. Kemudian Nabi SAW mengerjakan salat tahajud. Diikuti oleh anak waktu itu bernama Abdullah ibnu Abbas yang masih kecil. Maka dia pun berwudu dari air yang digunakan oleh Nabi tadi. Lalu kemudian Abdullah ibnu Abbas ini mengikuti Nabi salat dan berdiri di sebelah posisi kirinya. Ya, kemudian Nabi SAW ya memindahkan posisi Abdullah ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanannya. Jadi diambil tangan Abdullah ibnu Abbas, kemudian didorong, lalu dipindahkan ke posisi kanan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sholat sendiri, kemudian ada yang datang ingin bermakmum dengan kita, ya, maka disunnahkan berdiri di sebelah kanan imam. Jadi jangan di sebelah kiri imam. Ini menjadi persoalan yang dibahas di dalam kajian fikih. Jadi anak itu meniru kelakuan orang dewasa. Yang paling ditirunya adalah kelakuan, akhlak, karakter kedua orang tuanya. Karena anak itu bersama kedua orang tuanya itu menghabiskan waktu yang panjang, melebihi waktu yang dihabiskan bersama teman-teman dan di sekolahnya. Maka tidaklah kita kaget ada ungkapan peribahasa menyatakan bahwa anak itu tidak jauh jatuhnya ataupun anak itu tidak jauh karakternya dari orang tuanya, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Ya, orang Inggris mengatakan like son, like father. Jadi orang tua itu akan ditiru oleh anaknya, karakternya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, bahwa jadilah teladan buat putra-putri dan buah hati kita. Tentu teladan yang baik. Ada ulama mengatakan, kalaulah orang tuanya itu baik, maka sesungguhnya putra dan putrinya juga akan ikut baik. Ya, hal itu disinyalir dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, penggalan ayat yang berbunyi, wa kana abuhuma salihah. Cerita Nabiullah Khidir dan Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam hal ini Nabiullah Musa diajari oleh Nabi Khidir 3 perkara. Yang terakhir adalah bahwa ada 2 orang anak yatim, ya, keduanya ini memiliki harta peninggalan orang tuanya yang ditanam di dalam tanah. Kemudian datang Nabiullah Khidir mengkhabarkan bahwa di dalam benteng atau tembok yang mau roboh itu ada harta anak yatim yang dipendam di dalamnya. Ya, yang mana kedua orang tuanya dahulu adalah seorang yang saleh. Jadi kesolehan orang tua itu berdampak positif terhadap kesolehan putra-putrinya dan keturunannya. Ada para ulama yang mengatakan bahkan sampai kalau orang tuanya saleh, sampai 7 keturunannya akan mengikuti kesolehan orang tuanya. Jadi kalau bapak-bapak sekalian soleh hari ini, keturunan yang pertama sampai keturunan yang ke-7 nanti akan mengikuti kesolehan Anda bila Anda memang benar-benar soleh, ya, di dalam menjalankan agama ini. Ini yang pertama. Jadilah kita sebagai orang tua atau pendidik sebagai teladan buat anak-anak kita, putra dan putri serta buah hati kita.
Yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk menasihati. Hal ini pernah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwa ada 3 waktu yang tepat untuk menasehati putra dan putri kita. Yang pertama adalah ketika di atas kendaraan, ketika kita melakukan perjalanan. Sempatkan untuk menasehati putra dan putri kita di atas kendaraan, apakah itu kereta atau sepeda motor, ataukah itu di atas mobil hendak melakukan perjalanan safar, ataupun pulang kampung mudik, ataupun hanya sekedar mengantar dan menjemput anak kita pergi dan pulang ke sekolahnya. Hal ini dilakukan oleh Nabi SAW. Adalah Nabi suatu ketika berada di atas tunggangan beliau yang disebut dengan baghal, dan baghal ini dihadiahkan oleh Raja Persia waktu itu. Setelah berada tidak lama berjalan di atas baghal tersebut, Nabi membonceng seorang sahabat yang waktu itu masih sangat muda, yaitu Abdullah ibnu Anas, ya, Ibnu Abbas, ya, maksud saya. Kemudian setelah itu tidak lama berjalan, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai putraku, sesungguhnya aku akan menasihatimu. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ihfadillah yahfaduk." Jagalah Allah. Maksudnya adalah jagalah batasan-batasan agama ini. Jangan dilanggar batasan agama ini. Yahfaduk, niscaya Allah akan kembali menjagamu juga, dalam hadis yang cukup panjang. Kemudian waktu yang kedua yang tepat untuk menasehati putra-putri kita adalah ketika sedang makan. Biasanya kita kalau makan bersama di atas meja makan, ataupun di lesehan, di gelar tikar, dan lain sebagainya. Nah, sempatkanlah ketika sudah menyantap makanan itu untuk menasihati anak-anak kita. Karena itu adalah waktu yang tepat, yang dahulu Nabi menasihati anak, cucu, serta para sahabat di waktu makan. Adalah sahabat Abdullah, ya, sahabat yang bernama Umar bin Abi Salamah. Ya, satu ketika Nabi makan bersama para sahabat yang lainnya, maka Nabi SAW mengampu sahabat Umar ibn Abi Salamah ini. Kemudian karena dia masih kecil, ya, tangannya itu ya mengacak-ngacak makanan yang berada di atas nampan. Kemudian Nabi SAW mengatakan seraya menasehatinya, "Ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai putraku, kalau engkau hendak makan, hendaklah engkau membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian makanlah dengan tangan kananmu, lalu makanlah yang terdekat denganmu, dan jangan mengambil makanan di hadapan orang lain ataupun mengacak-ngacak makanan. Kemudian Umar ibn Abi Salamah mengatakan, "Wa tilka ti'mati ba'du." Dan seperti itulah ya sifat adab makanku setelah itu sampai aku wafat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang ketiga yang tepat untuk menasihati anak kita adalah ketika dia sakit atau ketika dia sedang sakit. Ketika kita sedang sakit, tentu hati kita akan lembut. Kita seorang yang dewasa, ya, ayah, orang tua, itu kalau sakit, Pak, kita pasti akan melembut hati kita. Takut kita dengan kematian itu. Jangan-jangan sakit ini adalah sakit yang terakhir yang menyampaikan kita kepada kematian. Maka hati kita lembut biasanya. Karenanya kalau orang tua saja yang tadinya ketika sakit ya hatinya lembut, maka niscaya anak-anak kita juga hatinya lebih lembut daripada orang dewasa ketika dia dilanda sakit. Nah, ketika itulah Nabi SAW menasehati seorang anak Yahudi dahulu ketika hari-harinya itu membantu Nabi kita SAW untuk meringankan pekerjaan Nabi, mengangkat barang-barang, memindahkan barang-barang Nabi dan lain sebagainya. Akhirnya suatu ketika Nabi tidak melihatnya. Lalu Nabi bertanya kepada teman-temannya, lalu teman-temannya mengatakan bahwa anak itu sedang sakit.
Lalu Nabi datanglah berkunjung membesuknya di rumahnya. Ketika sudah sampai dalam rumahnya, maka Nabi duduk tepat berada dekat kepalanya. Lalu Nabi SAW menasihatinya atau menyerunya untuk masuk Islam. Kata Nabi SAW bersabda, aslim taslam. Hendaklah engkau masuk Islam, sesungguhnya engkau setelah itu akan selamat. Selamat dalam arti kata Allah selamatkan dari api neraka kelak di akhirat. Kemudian anak itu menoleh kepada ayahnya yang juga berada dalam ruangan tersebut. Kemudian ayahnya mengatakan kepada putranya yang Yahudi ini, ati Abul Qasim. Ya, ati Abul Qasim. Turutilah perintah Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian anak Yahudi itu bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadatain. Lalu setelah itu Nabi meninggalkan ruangan itu dengan mengatakan, alhamdulillah Allah telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, memilih waktu yang tepat dalam menasihati putra, putri serta buah hati kita. Yang ketiga adalah hendaklah kita berlaku adil kepada anak, putra, putri serta buah hati kita. Kalau kita punya anak 2, 3, 4, alhamdulillah saya dikaruniai anak 6 orang, Pak. Sampai hari ini mudah-mudahan Allah tambah lagi nikmatnya, karunia-Nya, ya. Enggak stop, Pak, ya. Tidak seperti keyakinan orang sekarang, katanya banyak anak itu susah, banyak anak itu repot, banyak anak itu nanti mau dikasih makan apa, mau disekolahkan di mana, duitnya nggak ada dan lain sebagainya. Maka percayalah dengan agama kita. Agama kita melalui nabinya, ya, menasihati umatnya, kita ini termasuk, ya, tazawwajul waludal wadud. Hendaklah kalian menikahi wanita-wanita yang penyayang lagi banyak anaknya. Fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang sangat banyak kelak di hari akhirat. Jadi Nabi SAW yang memerintahkan kita. Jadi jangan jagut banyak anak dan banyak keturunan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita memiliki anak lebih dari 1, maka bersikap adillah terhadap mereka semua. Ya, baik dalam pemberian, kasih sayang, pendidikan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebab apabila kita tidak berlaku adil, yang terjadi adalah cekcok di antara mereka, kemudian mereka berantem, kemudian mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana dahulu diabadikan Allah di dalam Al-Quran, saudara-saudara Yusuf ketika ayah mereka Ya'qub alaihi salam tidak berbuat adil dalam kasih sayang kepada putra-putranya, maka yang terjadi adalah hal yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu la Yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin." Ketika mereka, saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, ya, saudaranya adalah Bunyamin, ya, lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami, sementara kami adalah keluarga, kami adalah bersaudara. Ya, sesungguhnya ayah kami dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kelanjutan dari ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan mereka, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardai yakhlu lakum wajha abikum. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke tempat yang tidak bisa dijangkau orang. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita punya anak, berlaku adillah kepada semua anak kita dan jangan pilih kasih. Ada satu contoh ketika Nabi SAW dahulu
bersama para sahabatnya, ya, ada seorang masuk menjumpai Nabi, ya. Kemudian Nabi itu dua saja, apakah beliau didatangi atau Nabi itu suka juga singgah di tempat atau rumah para sahabat. Kemudian ada seorang ayah, ketika Nabi sudah duduk, ya, datanglah anaknya yang laki-laki, kemudian anak laki-lakinya itu dipangkunya, diciumnya, lalu dipangku. Nah, gitu. Kemudian datang pula anak perempuannya yang lain, orang ini punya anak perempuan, tetapi dia tidak diciumnya, hanya dipangkunya saja di sebelah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil kepada keduanya. Bayangin, bahwa mencium saja, perkara ciuman saja, itu sangat diperhatikan oleh agama ini. Agama mana yang seadil agama kita? Sampai perkara ciuman terhadap anaknya saja, itu diperhatikan oleh Nabi. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Yang laki-laki tadi anakmu datang, kau cium dulu, baru kau pangku. Kemudian datang lagi anakmu yang lain, yang perempuan, kau hanya memangkunya tanpa menciumnya. Lalu Nabi menegur orang ini dengan mengatakan, engkau tidak berbuat adil kepadanya. Ketahuilah, kaum muslimin, seperkara yang sepele tersebut itu diperhatikan. Bahwa cium saja Pak, kalau ada dua putra kita, dicium dua-dua. Kalau dua-dua sekali cium, ya, maksudnya satu orang dua kali cium, berarti semuanya dapat giliran dicium dua kali. Supaya tidak menyebabkan, ya, rusuh, gaduh, dan tidak berbuat adil. Kita dinilai tidak berbuat adil oleh anak-anak kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, poin yang keempat adalah memenuhi hak-hak anak. Tetapi sebelumnya saya mau menyampaikan masih dalam perkara berbuat adil, yaitu persoalan penting, kapankah seorang ayah boleh, ya, mengutamakan salah satu daripada anaknya yang lain. Ternyata ada istisna, ada pengecualian, boleh seorang orang tua, ayah, ibu, pendidik, dan lain sebagainya, itu melebihkan, mengutamakan satu orang anak daripada yang lainnya di dalam kasih sayang atau apa saja. Ya, pada waktu-waktu tertentu. Yang pertama adalah ketika kebutuhan mendesak. Mungkin ada anak kita lebih dari satu, tapi yang satu punya kebutuhan mendesak. Ya, itu boleh. Ya, contohnya apa itu? Ada yang sedang di pesantren, Pak. Umpamanya, di pesantren itu kan dibandingkan dengan anak yang tidak pesantren, tentu kebutuhannya berbeda. Nah, dalam hal ini boleh kita, ya, bukan tidak berbuat adil, tapi mengutamakan yang di pesantren tadi daripada yang lainnya, saudara-saudarinya yang lain. Ya. Yang kedua, karena usia. Mungkin yang lagi bayi ataupun yang paling kecil itu biasanya agak spesial dalam kasih sayang khususnya, ya. Yang paling kecil, Pak, itu kan membutuhkan dia kasih sayang yang lebih daripada kakak dan abang-abangnya yang sudah besar. Itu boleh. Atau banyak tanggungan anak. Umpamanya salah satu dari anak kita, anaknya banyak. Nanti kita kalau sudah jadi kakek, Pak, nah, anaknya banyak. Kayak saya, kebetulan saya anak yang pertama, saudara saya ada 3, yang lain berarti kami berempat. Ya, kebetulan saya anak yang paling banyak. Ya, 6. Skor sementara 3 sama. Ya, 3 laki-laki, 3 perempuan. Nah, yang lain nomor 2 anaknya cuma 1, adik saya laki-laki. Nomor 3 adik saya yang perempuan, anaknya cuma 2. Yang terakhir karena baru nikah, baru dikaruniai 1 anak. Jadi ayah saya itu boleh memberikan keutamaan atau mengutamakan saya dari adik-adik saya
dalam hal pemberian karena memang cucunya dari saya itu 6. Yang lain 1 dan 2 saja. Dalam hal ini boleh seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kesibukan belajar. Ya, kayak itu tadi Pak. Ada yang sedang berangkat ke luar negeri belajar dalam menempuh pendidikannya. Kan dia butuh Pak tiket dari sini ke Saudi itu 4,5 paling murah Pak ya. Tiket pesawat. Ya, pemberian kepada anak yang sedang belajar itu kita lebihkan daripada anak yang bersama kita di dalam negeri itu boleh saja karena faktor belajar Pak. Dan yang lain-lain. Dan boleh juga kita memberikan kepada anak kita yang tidak poya-poya dan tidak bermaksiat, ya itu lebih sedikit kepada dia daripada yang soleh dan tidak berbuat maksiat dan poya-poya. Karena yang ini udah pasti itu. Ya, nanti kalau diberikan dia harta warisan habis sebentar aja tuh Pak. Ya, duduk dia di warung, dibandarinya semua orang tuh, kemudian dimainkannya duitnya itu untuk berjudi, minum minuman keras, main perempuan dan lain sebagainya. Ini boleh yang semisal ini kita utamakan pemberian kepada anak yang soleh daripada anak yang kurang soleh ini tadi. Kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan ini juga ya, yaitu melerai pertengkaran di antara anak-anak kita. Ya. Kan kalau anak kita banyak Pak, di rumah itu ribut. Seperti saya, rumah itu ribut. Kapan aja ributnya? Kalau ada makanan ribut. Tak ada makanan pun Pak, ribut orang tuh. Karena apa? Lapar perutnya. Kita kalau udah lapar Pak, emosi. Jangankan anak-anak, kita aja yang orang tua, udah lapar kali pulang dari kantor atau pulang tempat kerja, emosi kita Pak. Emosi Pak, emosi. Ya, ini kebetulan direkam. Jadi, tentu ada cekcok, kegaduhan di antara anak-anak kita itu. Nah, bagaimana melerainya? Ya dilerai dengan baik. Ada satu kisah, Nabi SAW ketika itu berada di dalam rumah. Kemudian adalah anak dari Ansor memanggil anak Muhajirin dan sebaliknya anak Muhajirin memanggil anak Ansor dengan sebutan, anak Ansor, kata orang anak Muhajirin ini. Dibalas, anak Muhajirin, kata orang anak Ansor ini. Kemudian Nabi keluar lalu mengatakannya, apa-apaan kalian nih? Apa yang kalian buat ini? Kata Nabi SAW. Ada awal jahiliyah. Apakah kalian kembali kepada panggilan-panggilan jahiliyah? Kemudian ada orang lain yang di sekitar situ, sahabat yang lain mengatakan, tidak ya Rasulullah. Tadi ada anak tendang-tendangan, kata yang bilang itu. Ada anak di sini tadi, 2 orang, yang satu anak Ansor, yang satu anak Muhajirin. Mereka begaduh. Manggil anak Ansor, yang satu manggil anak Muhajirin, lalu tendang-tendangan orang itu. Kemudian Nabi SAW menasihati orang dewasa ini yang menyaksikan kegaduhan itu tidak dilerainya. Lalu Nabi mengatakan kepada orang ini, kalau ada kau saksikan orang yang dizolimi, maka kau bantu dia. Atau orang yang sedang menzolimi, kau bantu juga dia. Lalu orang ini mengatakan, kalau orang yang dizolimi ya Rasulullah, udah jelas lah, itu kubantu. Tapi kalau orang yang menzolimi, gimana cara membantunya? Karena Nabi SAW bersabda, tahjizuhu wa tamna'uhu minadh zulmi wa dzalika nasruhu. Kau halang-halangi dia, kau cegah dia untuk tidak berbuat zalim, itulah membantu dan menolong orang yang menzolimi itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keempat adalah memenuhi hak-hak anak. Ya, ini sangat penting saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memenuhi hak anak kecil meskipun harus mendahului orang tua. Satu ketika Nabi SAW diberikan air minum
Ya, kemudian hadirlah di situ, di sebelah kanan beliau itu seorang anak yang masih kecil, yaitu putra dari paman beliau Al-Abbas, namanya Fadl. Ya, ya, namanya Fadl bin Al-Abbas. Ya. Kemudian di sebelah kiri beliau orang-orang dewasa, sahabat-sahabat yang lain. Setelah beliau minum, ya, kemudian Nabi SAW minta izin dari, ya, anak paman beliau ini, sepupunya, tapi masih kecil waktu itu, Fadl bin Al-Abbas. Relakah engkau atau sudikah engkau minuman ini gilirannya bukan kuberikan kepadamu, tetapi kuberikan kepada orang tua yang sebelah kiriku, kata Nabi. Kemudian Fadl ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak reda memberikan giliran minum air ini kepada orang lain sebelum aku meminum hakku. Kemudian Nabi memberikannya kepada beliau. Karena kebiasaan Nabi adalah bahwa memulai sesuatu itu dari kanan, sebelah kanan. Adalah sunnah Nabi ketika kita memulai sesuatu itu dari sebelah kanan. Baik itu memakai baju, ya, celana, kemudian memakai sendal, ya, ataupun menggilir orang lain dan anak-anak kita dari sebelah kanan. Itu sunnah. Ya, makanya Nabi tadi memulai dari sebelah kanannya. Tetapi anak ini tidak mau memberikan haknya atau tanazul dari haknya, kecuali dia mengambil haknya dulu, baru kemudian giliran orang tua yang berada di sebelah kiri Nabi SAW. Begitulah Nabi menghormati dan memberikan hak-hak anak kecil, ya, baik itu sahabat ataupun anak, ya, serta cucu-cucu beliau. Kemudian yang kelima adalah sebelum kepada yang kelima, ada hal yang terkait dengan memberikan hak-hak anak ini adalah menghargai nasihat dan kebenaran walaupun datangnya dari anak kecil. Adalah sahabat Umar bin Al-Khattab ketika beliau sudah menjadi khalifatul muslimin. Beliau didatangi suatu hari oleh Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini datang ke rumah Umar bin Al-Khattab, lalu mengetuk pintunya dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Gak ada jawaban dari dalam, ya, dan gak ada orang yang keluar dari dalam rumah. Lalu Abu Musa Al-Ash'ari ini meninggalkan rumah tersebut lalu pulang ke rumahnya. Kemudian berita itu sampai ke telinga sang khalifah Umar bin Al-Khattab. Lalu dipanggillah Abu Musa Al-Ash'ari. Lalu diklarifikasi oleh beliau. Apa yang kau lakukan ini? Kata Umar kepada Abu Musa. Kenapa engkau setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali, kemudian tidak ada jawaban dari penghuni rumah, lalu engkau berangkat dan meninggalkan rumah tersebut? Apa ini? Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan bahwa ini adalah sunnah Nabi. Jadi saya pernah mendengar bahwa Nabi mengajarkan kalau kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali, ya, ternyata penghuni rumah atau ahli bait tidak keluar dan tidak menjawabnya, maka pulanglah, kata Nabi. Nah, kemudian Umar ini, ya, sedikit memaksa Abu Musa. Betul itu? Iya. Apakah ada yang mendengarkan Nabi berkata seperti itu selain dirimu waktu itu? Kata Abu Musa Al-Ash'ari, ada. Kemudian beliau, kalau gitu panggillah, kata Umar kepada Abu Musa. Lalu pergilah Abu Musa Al-Ash'ari ini kepada, ya, perkumpulan para sahabat Ansar. Lalu dia mengatakan, adakah seorang dari kalian ingin memberikan kesaksian kepada Amirul Mukminin? Kata mereka, yang pergi dari kami untuk memberikan kesaksian anak ini yang paling muda di antara kami, yaitu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Lalu datanglah Abu Musa membawa Sa'id, lalu memberikan penjelasan kepada sang khalifah Umar bin Al-Khattab. Nah, anak kecil yang bernama Sa'id Al-Khudri ini tadi, ya, ketika memberikan penjelasan, ya memang betul begitu, pernah aku dengar, kata
Said. Kemudian sang khalifah, walaupun dia waktu itu kedudukannya seperti layaknya presiden hari ini, dia tunduk dan menghormati ya nasihat dari anak kecil, yang nasihat itu merupakan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya faedah dari kita, kalau kebenaran itu walau datang dari mulut anak kecil, selama itu kebenaran al-haq, maka haruslah kita tunduk kepada al-haq. Karena Allah berfirman, al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Karena kebenaran itu lebih lebih pantas untuk diikuti. Ada ungkapan ulama lain yang mengatakan al-haqqu qadim, ya, bahwa kebenaran itu usianya lebih tua, melebihi dari usia kita. Kebenaran itu ada sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, semenjak Islam ini ya muncul. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mendoakan anak. Jangan lupa kaum muslimin mendoakan anak-anak kita. Tapi digarisbawahi, jangan pernah ya terungkap dari lisan dan mulut kita mendoakan anak-anak kita yang bukan-bukan. Mendoakan yang jelek, mendoakan yang buruk, ya. Sebab ada nukilan al-kisah dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa dahulu, di zaman dahulu, ada seorang ayah mengadukan perihal anaknya yang bandel, susah diatur, jogal, ya, jahat, datang kepada Abdullah ibnul Mubarak. Wahai imam, katanya, aku mengeluhkan perilaku anakku yang sangat buruk, akhlaknya parah kali. Kemudian Abdullah ibnul Mubarak bertanya kepada orang ini, apakah engkau pernah mendoakan keburukan atasnya? Dia jawab, iya. Iya, pernah kudoakan dia yang enggak. Ini adalah doamu yang terkabul. Makanya kalau bisa, walaupun anak kita jahat, Pak, bilang aja lah dia baik kali. Jogal dia, Pak, hilangkannya mobil atau kunci mobil. Mobil kurasa Pak yang hilangnya. Dihilangkannya kunci mobil, kunci kereta kita atau HP kita, Pak. Ya, janganlah bilang dia ya terucap dari mulut kita hal-hal yang buruk. Ya, dengan mengatakan semisal dasarlah kau anak enggak bisa diatur. Ya, takutnya, Pak, ya, ada malaikat lewat diaminkannya, ataupun bertepatan dengan waktu mustajab doa. Di antaranya adalah ketika sedang turun hujan. Ketika sedang turun hujan, habis kita, Pak. Ya, Allah akan mengabulkan doa kita. Seperti itu tadi, takutlah kita agar tidak mendoakan putra-putri kita atau buah hati kita yang buruk-buruk. Kalau bisa doakan dia yang baik-baik. Ya. Contohnya Rabbana hablana ya min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau Allahumma rzuqni auladan salihin wa banatin salihat, umpamanya. Atau doa-doa yang kita mampu. Tapi doa yang masnunah ataupun doa yang disunnahkan diantaranya tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istriku atau istri-istri kami, ya, dan anak cucu serta keturunan kami menjadi penyejuk mata. Penyejuk mata itu maksudnya kita senang melihatnya. Kalau ada anak yang soleh, Pak, juara MTQ dia, juara tahfiz Quran dia, ya, juara 1, juara 2, sejuk pandangan mata kita dan bahagia hati kita melihatnya. Itulah maksudnya penyejuk mata itu. Ada anak kita yang soleh, taat, berbakti, akhlaknya baik, ya, sejuk pandangan kita, maksudnya bahagia kita melihat dan memandangnya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami
sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang kelima. Yang keenam adalah membelikan mainan. Jangan lupa Pak, tadi setelah serius-serius kita, ya boleh, Nabi juga tidak melarang, bahkan menganjurkan, ya, membelikan mainan buat anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang berprestasi. Kita berikan dia hadiah, kita berikan dia reward. Setelah sebelumnya kita punishment dia, kita hukum dia karena nggak pernah telat menyetor hafalan, telat buat PR, alpa buat PR, ya, kemudian telat sholat dan lain sebagainya. Kita berikan hukuman itu, tapi hendaklah sejajar antara hukuman dengan pemberian hadiah. Kalau dia baik budi, kasih dia hadiah. Kalau dia rajin sholat, kasih dia hadiah. Kalau dia juara tahfiz di kelasnya, kasih dia hadiah. Kalau dia juara kelas dia, kasih dia ada hadiah. Walaupun hadiahnya itu hadiah yang sederhana, tetapi ya sangat bermanfaat buat dia sebagai anak. Ya, adalah Nabi SAW bermain juga dengan anak-anak kecil. Satu hari Nabi lewat, ya, di hadapan rumah anak kecil yang burungnya sudah mati. Ya, kemudian menghampiri anak ini dengan mengatakan, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Ya, wahai Abu Umair, maksudnya gelar daripada anak ini, apa yang dilakukan si Nughair. Nughair itu adalah nama burung itu, ya. Nabi udah tahu kalau burungnya itu tak bergerak lagi, mati, tetapi Nabi ingin membahagiakannya ataupun ya menghiburnya, ya. Nabi membiarkan Aisyah bermain boneka, ya, ketika dia masih kecil. Nabi membiarkan cucu beliau juga, Hasan atau Husain, itu bermain anak-anak binatang, ya. Itu dahulu Nabi SAW seperti itu. Nah, baik juga lah kita untuk membelikan mainan buat anak kita, tetapi dengan memperhatikan 3 hal berikut. Pertama, mainan itu harus mampu membangkitkan aktivitas fisik yang baik dan berguna untuk anak. Jangan memberi mainan HP, Pak. Itu enggak baik itu. Apalagi diisi HP itu dengan permainan semuanya, game, segala bentuk game. Ya, yang taunya nanti apa, Pak? Kita suruh buat PR, matanya di HP. Jangan memberi mainan yang tidak bermanfaat, apalagi mencelakakan anak kita. Buat dia akhirnya enggak mau murojaah hafalannya, enggak mau buat PR, tugas-tugas sekolah, jadi malas karena main game itu, Pak. Malas buatnya belajar. Ya, jangan memberikan terlalu banyak jajan buat anak-anak kita. Udah dibelikan bekal, dibelikan bontotnya banyak, bermacam-macam, warna-warni bontotnya itu, Pak. Habis itu kita kasih lagi jajan uang, cash yang banyak buat dia. Yang taunya nanti, Pak, bukan belajar tetapi mengunyah aja tuh. Di sekolah akhirnya mengunyah saja. Kemudian yang ketujuh, membantu anak agar berbakti dan taat. Dan kedelapan adalah tidak banyak mencela dan mencaci anak. Sebab ketika kita banyak mencela dan mencaci anak, maka anak kita itu tidak open dia dengan celaan lagi, karena udah kebal telinganya, dan tidak open dengan apa? Dengan perilaku tercela. Nah, asik celaan aja yang didengarnya. Pujian enggak pernah. Akhirnya dia pun kebal telinganya, dan apalagi dan tidak perilaku tercela itu sudah biasa dia lakukan. Inilah yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya. Ya, ada 8 ya perkara, hal pokok yang harus kita ketahui sebagai orang tua di dalam mendidik putra dan putri kita. Semoga bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.